musim ini teman-teman, Inter seakan doyan banget membangkitkan karir pemain yang seakan sudah mati ya. Sebelumnya Tammy Abraham dan sekarang Luka Jovic. Mereka berdua tampil bak striker ganas ketika menghadapi Inter. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Ya harusnya nggak perlu gua tanya lagi ya kabarnya. Harusnya sih sama kayak kabar gua nih. Aduh, udah perasaan lagi nggak enak. Kerjaan di kantor juga lagi numpuk banget teman-teman. Alhasil hari ini gue baru sempet nih nyerewetin derby yang sangat menyakitkan. Tim kesayangan kita hancur berkeping-keping dipermalukan oleh Milan 03. Ini teman-teman masih pada berminat dan kuat nggak nih mengupas kepedihan kita satu persatu? Ya sudahlah teman-teman, nggak apa-apa, legowo aja. Tim kesayangan kita bukan tim yang superior ya, yang tidak mungkin kalah sama sekali dalam satu musim. Kekalahan dari Milan tidak akan mengubah pandangan gua bahwa di musim ini Inter adalah salah satu tim terbaik di Eropa. Kita bersaing di 3 kompetisi sampai dengan level tertinggi. Kita tidak gugur di babak-babak awal. Tentu saja ini adalah hal hebat teman-teman, hal yang membanggakan karena tidak semua tim bisa ada di posisi ini. Terlebih kita tahu sendirilah bagaimana tipisnya kualitas skuad kita. Terdapat ketimpangan antara pemain utama dan pemain cadangan. Namun di satu sisi gue juga dapat memahami kenapa kita kok bisa kayak aduh nggak mood banget ya kalah dari Milan. Padahal ini kalahnya cuma di Coppa Italia ya, kompetisi kasta ketiga. Ya karena ini kalahnya di derby. Lawan kita ini punya fans seabrek yang selama 1 tahun terakhir mereka bersembunyi di goa. Jadi begitu mereka dapat peluang emas ya untuk keluar goa, terlebih menang derby, wah ya udah pasti mereka akan berbondong-bondong keluar goa dan melampiaskan sepuas-puasnya ya kebanggaan, kebahagiaan mereka menang derby. Padahal teman-teman, kalau dipikir-pikir kekalahan kita dari Bolonya itu jauh lebih parah loh impactnya. Kita terancam kehilangan Scudetto yang jelas sekali dibandingkan dengan Coppa Italia. Scudetto jauh lebih prestisius, jauh lebih berharga. Namun berhubung kalahnya dari Bolonya, mereka nggak punya fans di Indonesia, jadinya kita biasa-biasa aja. Padahal kalau kita membandingkan kekalahan dari Bolonya dan kekalahan dari Milan, tentu saja lebih parah kekalahan dari Bolonya. Menurut gua teman-teman, penyebab utama kekalahan kita di derby kemarin adalah Inzaghi menurunkan skuad yang nanggung. Padahal ya menurut gua kalau mau rotasi mending rotasi sekalian, all out. Begitu juga sebaliknya kalau mau serius sekalian, berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah di derby kemarin Inzaghi menurunkan skuad nanggung. Ada percampuran ya, mix antara pemain rotasi yang tidak bisa diandalkan dan pemain utama yang sudah sangat kelelahan. Menurut gua teman-teman mubazir banget tuh kita mainin Lautaro, Darmian dan Barella sejak menit awal. Bahkan Lautaro bermain 90 menit. Aduh buang-buang energi banget. Lalu kemudian Calhanoglu juga masuk di babak kedua cuma buat buang-buang energi ya karena ujung-ujungnya kalah. Padahal mendingan ya udah itu semifinal kita lepas aja pemain-pemain utama kita diistirahatkan 90 menit. Untuk Bastoni Mkhitaryan, mereka memang mau tidak mau dimainkan ya selama 90 menit karena di pertandingan hari Minggu nanti melawan Roma mereka akan absen akumulasi kartu. Jadi tenaga mereka diforsir di derby kemarin. Kemudian untuk pemain lainnya, di posisi kiper ada Josep Martinez yang tidak memberikan rasa aman di pertandingan ini. Lalu di belakang ada Bastoni yang tumben-tumbenan ya, sering banget salah umpan. Dan kelihatan nafas dia kayak mayat hidup teman-teman. Aduh kelihatan kecapean banget. Kemudian di sisi sayap kita ada Darmian yang tumben-tumben di sepanjang babak pertama sering banget membantu serangan. Ujung-ujungnya malah kalah duel udara dari Jovic. Kemudian di lini tengah ada Barella yang bermain bagus ngotot di 45 menit pertama. Begitu memasuki babak kedua kelihatan banget dia kehilangan nafas. Dan yang paling parah adalah Taremi. Dia luar biasa penampilannya bersama Iran. Di Porto juga selama bertahun-tahun konsisten mencetak banyak gol.
Begitu di Inter, aduh parahnya bukan main. Kemarin di derby emosi setengah mati ya sama Taremi. Positioningnya sering salah, megang bola nggak becus, shoot nggak berani. Aduh, gunanya apa? Gunanya apa? Gara-gara ngelihat performa Taremi teman-teman, gue jadi pede nih bahwa gue juga bisa bermain untuk Inter. Nah, ketika Inter menurunkan skuad nanggung, hidup segan mati tak mau. Di sisi lainnya, sang lawan Milan menurunkan skuad utama. Terlihat sekali mereka ingin mengawinkan Super Coppa yang sudah didapatkan dengan Coppa Italia. Milan sepertinya akan rebranding teman-teman dari DNA Eropa menjadi DNA Coppa, DNA Piala Ciki. Ya bagaimana tidak teman-teman, di Liga Champion kalah dari Dinamo Zagreb, gugur dari Feyenoord di playoff, di Liga cuma peringkat 9, tapi begitu bermain di Super Coppa dan Coppa sungguh luar biasa. Untuk jalannya pertandingan babak pertama, Inter tampil jauh lebih baik. Ya walaupun kalau dilihat secara umum pertandingan berlangsung monoton ya. Baik Inter dan Milan bermain terlalu berhati-hati, serangan berjalan lambat, tidak ada intensitas tinggi. Tetapi kalau membandingkan di babak pertama, Inter jelas jauh lebih baik. Kita lihat dari sisi statistik, ball possession Inter 58%. Jumlah shotnya Inter 7, Milan cuma 2. Tetapi dari total 7 shot Inter, yang shot on goal cuma 1. Sedangkan untuk Milan, dari 2 shot saja, satunya berbuah gol. Di babak pertama teman-teman, Inter lebih dominan, lebih banyak menginisiasi serangan, bahkan beberapa kali mendapatkan kesempatan emas dalam situasi serangan balik. Tetapi para pemain Inter sangat buruk di final third, di sepertiga akhir lapangan. Sedangkan dari sisi Milan, mereka cenderung kesulitan membongkar pertahanan Inter. Kok ya sekalinya mendapatkan kesempatan, ini Gimenez crossing disundul dengan sangat baik oleh Jovic. Yang sepanjang musim sebetulnya orang sudah melupakan Jovic teman-teman. Di musim ini teman-teman, Inter seakan doyan banget membangkitkan karir pemain yang seakan sudah mati ya. Sebelumnya Tammy Abraham dan sekarang Luka Jovic. Mereka berdua tampil bak striker ganas ketika menghadapi Inter. Kembali lagi ke gol pertama Milan teman-teman. Lihat ini posisinya Di Marco, kacau banget ya. Kayaknya gampang banget menembus dia, entah dengan shot seperti yang dilakukan oleh Harry Kane dan Orsolini, ataupun crossing nih oleh Gimenez. Di Marco seakan tidak punya insting untuk memblok bola. Akhirnya babak pertama ditutup dengan skor keunggulan Milan 0-1. Kemudian memasuki babak kedua teman-teman, Inter melanjutkan tren buruknya ya, kebobolan di 15 menit awal. Padahal harapan gua Inter yang mencetak gol di 15 menit awal babak kedua. Gua sangat berharap Inter bisa segera menyamakan kedudukan. Tetapi yang ada teman-teman, di awal-awal babak kedua Milan langsung tancap gas, benar-benar menyerang Inter bertubi-tubi, menghasilkan beberapa corner di 5 menit awal babak kedua. Dan salah satunya berbuah gol ya teman-teman, berawal dari sepak pojok. Barella jarang-jarang banget nih bikin kesalahan teknis, kesalahan elementer seperti ini. Membuang bola kena muka sendiri, lalu bolanya menjadi liar, hanya berjarak 1 meter saja dari garis gawang dan tanpa penjagaan. Jovic dengan cepat menyambar bola. Tapi dalam situasi ini kita nggak bisa menyalahkan Barella sepenuhnya sih. Ada peran Bisek juga, ngapain coba dia ada di situ teman-teman. Kemudian Stefan De Vrij juga ada andil ya, dia kalah cepat dari Jovic. Setelah tertinggal 0-2, Inzaghi mencoba bereaksi, memasukkan 4 pemain sekaligus. Calhanoglu menggantikan Aslani, Fratesi menggantikan Barella, Zelewski menggantikan Di Marco, dan Arnautovic menggantikan Taremi. Sebetulnya perubahan yang dibuat oleh Inzaghi ini membawa angin segar ya, permainan Inter menjadi lebih hidup, khususnya melalui Hakan Calhanoglu dan Zelewski. Akan tetapi sayangnya pemain-pemain Inter lainnya sudah kehabisan energi dan moralnya sudah hancur. Menurut gua gol kedua Milan sudah kill the game. Dan benar saja, bukannya Inter yang memperkecil kedudukan, malah Milan nih yang menambah besar keunggulan ya menjadi 3-0 melalui gol Reinders. Di gol Reinders ini teman-teman ada peran dari Fratesi dan Bisek ya. Ini posisinya salah mereka, terlalu terpancing oleh Leao sehingga meninggalkan Reinders sendirian. Dan parahnya Josep Martinez juga tidak mampu memblok shoot tersebut. Dan akhirnya pertandingan selesai dengan skor 0-3 ya. Bahkan Inzaghi sempat marah-marah di pinggir lapangan, meminta wasit untuk tidak memberikan additional time, tidak memberikan waktu tambahan lagi. Inzaghi ingin segera wasit menyelesaikan pertandingan, tidak ingin Inter kebobolan lebih banyak lagi. Dengan kekalahan ini teman-teman, semoga mental para pemain tidak makin drop ya, karena berarti kini kita kalah 2 pertandingan berturut-turut. Setelah kalah dari Bolonya, berikutnya kita kalah dari Milan.
Nah, 2 pertandingan berikutnya ada Roma dan Barcelona. Serem banget, serem banget. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Lanjut, catatan menarik yang gua buat untuk pertandingan ini. Yang pertama gua berikan kepada Jan Bisek teman-teman. Menurut gua pemain terbaik kita di derby kemarin Jan Bisek loh. Terlepas dia turut ambil bagian ya di kebobolan terakhir kita dari Rangers, tetapi overall sepanjang 90 menit menurut gua Jan Bisek tampil paling bagus. Setidaknya dia selalu menang duel-duel dengan Leao. Gue jadi mikir teman-teman, Jan Bisek kayaknya tampil bagus kalau dia dimainin sejak menit pertama. Nah, kalau dia masuk di menit-menit akhir babak kedua, di pertengahan babak kedua, Jan Bisek cenderung terlambat panas ya, sehingga dia justru menjadi titik lemah kita. Lalu kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Aslani dan Taremi, yang menurut gua kemarin menyia-nyiakan kesempatan emas ya. Derby kemarin menurut gua bak partai final bagi Aslani dan Taremi. Itu adalah kesempatan terakhir mereka ya untuk unjuk gigi, untuk berkontribusi bagi tim ya. Kehadiran mereka berdua bisa membuat pemain-pemain utama kita duduk tenang di bangku cadangan beristirahat. Namun ternyata yang terjadi teman-teman, alih-alih tampil bagus membuat kita tenang, mereka berdua justru menjadi beban tim di derby kemarin. Penampilan parah banget. Menurut gua sih kedua pemain ini akan dilepas ya di akhir musim nanti. Kemudian catatan yang terakhir gua berikan kepada Inzaghi dan manajemen. Semoga kekalahan ini membuat mereka melek ya, tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau Inter ingin kompetitif di 3 kompetisi sekaligus, ya skuadnya dibekali pemain-pemain yang sesuai ya. Kualitas antara pemain inti dan pemain cadangannya beda tipis. Sedangkan kondisi kita saat ini, untuk beberapa posisi iya, kualitas antara pemain utama dan pemain cadangannya tidak jauh, bahkan seimbang. Tetapi untuk beberapa posisi lainnya, aduh, ya contohnya posisi Regista aja. Menurut gua kualitas antara Hakan dan Aslani terlalu jauh. Begitu juga di lini depan, kualitas Thuram dengan Taremi dan Korea terlalu jauh. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama, hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you.